Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga,
Engkau yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Shalom. Firman Tuhan pada acara pemberkatan nikah Saudara Rizky Lubaturuan dengan Saudari Lasmaria Buru Pasaribu. Saya kutip dari kitab Yosua pasal 24 dari ayat 15c. Demikian firman Tuhan. Alai anggo au do dongaku sajabu iko Jehovah do uluan nami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ima sahada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat saudaraku berdua, pengantin yang berbahagia. Saat ini kita penuh sukacita yang sangat luar biasa, di mana kedua anak jemaat Tuhan telah sepakat membentuk sebuah rumah tangga. Ini adalah berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu dengan iringan ibadah, iring-iringan dengan suara nyanyian Tuhan, kita mengumandangkan semuanya dengan sukacita. Karena kehidupan kita, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh rasa syukur. Itu sebabnya saat ini kita semua meriah, penuh sukacita, damai sejahtera. Sebenarnya inilah gambaran surgawi. Inilah sebenarnya
gambaran sukacita di dalam surgawi. Itu sebabnya kita tidak pernah menganggap ibadah sukacita itu semata-mata hanya hal yang biasa. Tetapi jika kita datang beribadah, bernyanyi sama seperti ini, itulah lukisan kebahagiaan dalam surgawi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri melukiskan hubungan Tuhan dengan jemaat yang penuh sukacita itu adalah hubungan suami istri. Yesus sebagai pengantin laki-laki. Jemaat adalah pengantin wanita. Itu sebabnya ketika kita merayakan, ketika kita mengadakan ibadah seperti ini, sebenarnya kita menjangkau jauh ke depan tentang sukacita surgawi oleh perkawinan yang direstui Tuhan. Coba kita bayangkan, pada masa hidup Yesus, yang pertama-tama dilakukan Yesus adalah tanda mujizat, di mana pesta perkawinan di Kana sangat luar biasa. Yesus menjadikan air menjadi anggur. Tetapi pada suatu saat si istri, si suami meninggal dunia. Sesudah berapa lama anak-anak datang mengunjungi ibunya. Lalu si anak bungsu berkata kepada ibunya, "Bu, kami bertiga telah sepakat menanam timun yang indah lagi seperti yang ditanam oleh Bapak. Karena ibu kami lihat begitu menyukai membuat acar." Lalu ibunya menjawab, "Nak, terima kasih. Karena anakku bertiga sangat memperhatikan kami berdua, Bapak dan Mama, semasa hidupnya. Namun sebenarnya aku tidak suka membuat acar," kata si ibu ini. Timbul suatu pertanyaan, keheranan bagi si anak. Kenapa sekarang si ibu mengatakan sebenarnya dia tidak ada niat, tidak suka membuat acar. Tetapi karena bapakmu yang suka menanam timun. Lalu teringat si anak bungsu semasa hidup bapaknya. Ketika berseloroh, ayahnya berkata, "Sebenarnya aku tidak suka menanam timun ini. Tetapi karena ibumu suka membuat acar, aku berusaha menanam," katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa maksudnya Alkisah ini? Inilah demi kebahagiaan, cinta kasih, mampu mengorbankan perasaannya. Kalaupun mereka tidak saling mengerti, tetapi mereka saling melihat, saling bertautan apa yang dilakukan, masing-masing mencari kebahagiaan itu, sehingga ketika masa hidupnya keduanya sungguh bahagia. Anak-anaknya mencontoh semuanya. Coba kita bayangkan, seandainya yang satu berkata itu tidak perlu, apa yang terjadi? Demikianlah sebenarnya ketika kita menginginkan kebahagiaan itu, kita berusaha.
Tetapi di samping itu kita harus memperhatikan. Kita tidak perlu mempertimbangkan dengan unek-unek yang lain. Demikian saudara berdua, supaya tercipta yaitu kebahagiaan dalam rumah tangga. Perhatikanlah perbuatan masing-masing supaya masing-masing saling membahagiakan. Yang ketiga, baru karir. Kalau saudara sudah hidup di dalam Tuhan, keluarga yang bahagia, maka karir itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Anda mampu menyukuri apa yang dibuahkan oleh karir itu. Ada banyak orang berhasil karir, tetapi ketika dia tidak mampu menyukuri apa yang diberikan Tuhan, apa yang terjadi? Keluh kesah yang tidak pernah berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuat prioritas dalam kehidupan rumah tangga ini, yaitu Tuhan. Sama seperti Joshua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.